Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Tamariska Natalina. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu SharePoint Subsite dan bagaimana cara membuatnya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe channel YouTube ini dulu ya. Oke, jadi untuk teman-teman yang sudah sering pakai SharePoint, pasti pernah dengar istilah subsite. Di sini aku akan jelasin apa bedanya subsite dan juga site yang biasanya kita gunakan. Nah, di video ini aku bakal jelasin lengkap pengertian SharePoint subsite, fungsinya, cara membuatnya, dan juga contoh penggunaannya. Oke, yang pertama itu adalah apa itu SharePoint subsite. Jadi, SharePoint Subsite itu adalah site kecil yang berada di dalam site utama atau parent site. Simpelnya, kalau SharePoint itu seperti folder besar, lalu untuk subsite-nya itu adalah subfolder dari folder besar tersebut. Tapi dia dalam bentuk web. Nah, subsite ini sendiri juga punya fitur yang lengkap seperti dokumen library, list, page, bahkan permission. Tapi posisinya tetap ada di bawah parent site dalam struktur hierarki. Jadi bisa kita misalkan, kalau parent site itu adalah kantor pusatnya dan untuk subsite-nya itu adalah divisi-divisinya. Nah, untuk fungsi SharePoint subsite itu sendiri ada beberapa. Yang pertama itu mengorganisir data. Jadi subsite itu membantu memecah data yang besar menjadi lebih terstruktur supaya mudah dicari ataupun dikelola. Lalu yang kedua, untuk kolaborasi per tim atau per project. Jadi kita bisa buat subsite khusus untuk satu project ataupun satu departemen ataupun satu divisi. Nah, dan juga untuk kontrol akses ataupun permission di subsite ini juga punya permission tersendiri. Jadi tidak sembarang orang bisa mengakses subsite ini walaupun dia punya akses di parent site-nya. Sekarang kita akan coba bagaimana cara membuat subsite di SharePoint. Nah, yang pertama itu kita ke bagian SharePoint site utamanya. Nah, di sini saya pakai SharePoint Site Developer Power Platform. Setelah itu kita pilih ke bagian setting dan juga kita pilih yang site contents. Nah, di sini kita bisa lihat di SharePoint kita itu ada apa-apa saja, misalkan tipenya dokumen library, ada apa saja, terus list, bisa kita lihat di sini page library dan juga kita bisa lihat untuk item di setiap tipenya itu ada berapa. Kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya itu bagian konten, selalu di sini ada subsite. Nah, di sini saya belum ada subsite-nya. Kita akan buat dengan cara klik new. Di sini ada pilihan subsite. Yang kita bisa buat title-nya, description-nya bisa diisi atau tidak juga tidak apa-apa. Oke, lalu kita masukkan juga untuk website address-nya. Lalu template selection-nya bisa pilih language-nya, English, dan juga template-nya bisa kita pilih yang sudah ada saja. Terus ini ada permission-nya tadi seperti yang saya sebutkan, kalau misalkan dia punya permission sendiri, atau bisa juga kita pakai permission yang sudah ada di parent site-nya. Di sini kita bisa pilih yang use same permission as parent site. Nah, untuk navigation dan navigation inheritance-nya itu bisa kita samakan saja. Kalau kita bisa klik create. Nah, ini untuk, subsite theme tag-nya sudah berhasil dibuat. Kita coba balik lagi ke bagian site utamanya. Terus kita ke setting, site content. Kita cek subsite. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ada subsite baru yang barusan kita buat tadi, theme tag. Juga bisa lihat views-nya, created-nya kapan, dan modified-nya juga kapan. Nah, jadi kesimpulannya itu SharePoint Subsite adalah cara untuk membagi dan mengelola konten dalam satu site dengan lebih rapi dan juga scalable dan mudah diakses. Sekian penjelasan saya tentang cara membuat SharePoint Subsite.
Jangan lupa subscribe dan nyalain notification-nya agar tidak ketinggalan update tentang SharePoint. Terima kasih.